Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sekar Madani dari kelas 2D4 Teknik Informatika A, ARP 31206000003 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan materi I2 tentang handling request. Yaitu yang pertama overview. Untuk mengulas pembahasan yang kemarin, pertama, user itu ketika membuka aplikasi, maka akan dihadapkan ke entry script. Di entry script tersebut akan menjalankan yaitu file index.php. Lalu setelah itu akan menjalankan load app-config yang terdapat di border web, lalu index.php. Ini akan meload config. Setelah itu merun aplikasi yaitu dengan di sini membuat objek baru, lalu config adalah sebagai parameternya dari objek ini. Setelah itu menjalankan metode run. Setelah itu yang kedua yaitu menuju application, yaitu resolve route, yaitu didapatkan dari komponen request. Jadi request route itu terdapat di URL ini. Sama di sini saya mengakses student index, yaitu artinya ini mengakses route controller, yaitu controller ID-nya student, lalu action ID-nya adalah index. Setelah itu akan meng-create controller dari resolve route tersebut. Setelah itu lanjut ke controller, yaitu akan membuat action. Setelah membuat action berhasil, yaitu ada filter. Di sini contohnya filter itu sebuah autentikasi. Jika gagal maka akan dikembalikan langsung user untuk menggunakan response component. Setelah kalau berapa autentikasi diizinkan, maka akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu ke action. Ya, di action yaitu ada load model. Load model yang didapatkan dari model yaitu berhubungan dengan database. Setelah itu model mengembalikan data ke view dengan meload view. Setelah itu akan mengembalikan ke user menggunakan response component. Selanjutnya, proses request. Proses request yaitu setiap kali aplikasi 2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. User membuat ke entry script web index.php. Setelah itu entry script membuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah application instance, yaitu ini membuat instance baru dengan parameter config lalu akan dijalankan. Aplikasi akan menerapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bersama request. Lalu yang keempat, aplikasi membuat controller instant untuk mengenangi request. Lalu yang kelima, yaitu controller membuat action instant dan menjalankan filter untuk action tersebut. Proses request yang kedua, yang keenam, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Ketujuh, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Yang dimaksudkan nomor 6 dan 7 seperti tadi, yaitu autentikasi. Jika tidak terpenuhi, maka akan dikembalikan ke respon komponen. Lalu jika filter memenuhi syarat, yaitu akan dilanjutkan ke action berikutnya. Action akan memuat data model atau kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Lalu ke-9, action akan merender view dengan menyertakan data model. 10, hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama respon. Yang ke-11, komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi.
ada entry script, dua kelas autoloader untuk library 2 berbeda didaftarkan, yaitu ada composer autoloader melalui autoload.php dan y autoloader melalui file class dari y. Di sini y autoloader adalah file bawaan dari y, sedangkan composer autoloader adalah komponen-komponen yang kita tambahkan melalui composer. Lalu pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini kan dikerjakan, yaitu akan memanggil YBase Application Pre-init, melakukan konfigurasi properti penting seperti properti basepath, lalu meregister YBase Application Error Handler, menginisialisasi properti-properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, lalu memanggil YBase Application Init yang nantinya akan memanggil YBase Application Bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping, menginkludkan file extension manifest di vendor Ubisoft extension.php, lalu membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Bootstrap kedua yaitu karena bootstrapping dilakukan sebelum dan menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Pada mode production, Anda mungkin perlu mengenabelkan apt-get pada bootstrapping. Nah, ini ketika mode production, maka wajib menambahkan apt-get agar aplikasi lebih cepat untuk memprosesnya. Bootstrapping pada Y bisa kita lihat di web, di config, lalu di web.php. Di sini Bootstrap yaitu menjalankan yaitu log. Yaitu selanjutnya tentang routing, yaitu ketika metode di web application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Yaitu ketika aplikasi dijalankan, yaitu akan memanggil default route. Kalau di sini yaitu site index default route-nya. Setelah itu proses resolve ditangani oleh metode di web request resolve yang akan menghasilkan yaitu route valid, control action yang sesuai dipanggil, route tidak valid dimunculkan di web not found HTTP exception, lalu tidak ada route yaitu controller action pada properti default route akan dipanggil. Sini saya ingin mencontohkan yaitu jika route valid seperti ini. Seperti ini adalah route valid. Jika yang tidak valid, maka akan menggunakan error 404 seperti ini contohnya. Kan action ID seperti ini tidak ada di controller, maka akan mengambilkan not found 404 atau pack not found. Lalu tidak ada route, controller akan action pada property default route akan dipanggil. Jadi jika tidak ada controller dan action ID selama cuman basic web, maka akan menjalankan yaitu default route-nya Y yaitu di site index. Jika saya akses site index, maka sama saja tidak ada perbedaannya. Lalu ada catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misalnya, aplikasi sedang dalam fase main task. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di konfigurasi web.php dengan controller action yang dikehendaki. Kita coba yaitu memasang catch all yaitu di web.php. Di sini kita kasih dengan nama catch all. Lalu kita akan memasukkan yaitu controller dan action ID-nya. Di sini saya coba site lalu upload. Yaitu akan controllernya berupa site dan about. Jadi semua kita mengakses page yaitu student index, maka jika web tersebut sedang dimainkan, maka akan kembali ke site about. Kita coba cek sekarang. Saya akses mahasiswa index.
student index. Ketika site tidak ada pun akan dikembalikan ke catch all tadi. So, Mas ini saya kan seharusnya tadi mahasiswa tidak ada ya, adanya student yang ada, maka akan dikembalikan ke about. Di sini saya punya controller yaitu student. Kita ingin login, maka akan memberikan about. Dia akan mengembalikan about walaupun posisi kontrolnya benar. Jadi ini kita comment, kita refresh lagi, maka akan mengembalikan yang benar. Setelah itu request diimplementasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP header, cookie, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode webRequestGet atau webRequestPost yang akan menggunakan nilai get atau post. Di sini seperti di PHP natif yaitu terdapat get dan post. Jika get yaitu semua kita mengambil ID berapa akan kelihatan, jika post tidak akan terlihat. Di sini itu terdapat ID untuk mengambil ID, lalu post untuk mengambil post dari user. Lalu di sini terdapat post name, yaitu akan mengambil post yang propertinya hanya name saja. Lalu request 2, Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi berikut ini, yaitu untuk melihat request dengan if app request is subject atau app request is get, if app request is post. Jika kondisi benar maka akan mengembalikan true, jika salah berarti false. Lalu informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti request headers. Contoh di sini accept app request header get accept. Lalu if app request header has user agent. Di sini user agent contohnya adalah ketika kita mengakses aplikasi dengan browser maka akan menampilkan browser yang kita pakai. Itu namanya user agent. Bisa kita lihat di sini. Kita refresh. Di sini ada indeks kita, informasinya. Di sini menggunakan Google Chrome. Lalu untuk host bernama localhost. Lalu pada website akan menggunakan respon header, yaitu server yang digunakan. Lalu seperti cache control, expired, keep alive, seperti itu. Jadi yang walaupun kita mengakses indeks, maka browser itu akan mengirimkan banyak request header seperti connection, lalu user agent, host, accept, seperti ini. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname. User hostname adalah variabel, lalu app request user host, untuk user IP, app request user IP. Di sini saya ingin mencontohkan ketika kita mengakses student index, maka di sini akan mengembalikan yaitu IP dari pengguna. Yang pertama kita membuka controller student lalu menuju ke index. Pada index kita akan membuat variabel baru yaitu bernama host IP, yaitu kita akses yaitu dengan cara dua kali lalu app request user IP. Ketik lalu 2
app, lalu setelah itu menuju ke request, lalu ke user IP. Sebentar, kita lihat. Benar. Ini tidak apa, kita biarkan. Setelah itu kita panggil, yaitu di sini. Yaitu di sini render dengan mengembalikan indeks, lalu dengan melemparkan parameter yaitu host IP. Jadi kita memanggil pada view student lalu indeks, maka memanggil variabel tersebut dengan nama host IP. Sini kita buka view, lalu student, lalu indeks. Pada titel tersebut kita beri K3. Setelah itu kiri kita kasih deskripsi mengakses dengan IP, kita kasih sintak PHP yaitu dengan $host IP. Kita save, lalu kita coba refresh. Untuk app request tidak ada. Sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. IP. Sepertinya kita tadi belum mengincludekan yaitu dari kelas I. Sebelumnya kita akan mengimport kelas I terlebih dahulu. Setelah kita berhasil mengimport, kita akan membuat variabel dengan host IP lalu sapp request user IP. Setelah itu kita melemparkan dengan parameter ke indeks yaitu dengan host IP, lalu variabel ini kita tuliskan sematkan di sini. Setelah itu kita membuka view student lalu indeks. Kita akses variabel dengan menuliskan seperti ini. Setelah itu kita coba refresh. Maka IP akan muncul. Sepertinya ini untuk IPv6 kalau seperti ini. Benar. Ini benar IP. Coba kalau kita user agent, kita lihat user agent, itu dari kita mengakses dengan browser apa? Kita refresh. Maka di sini mengakses dengan Chrome. Setelah itu request URL. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta adalah https://example.com admin index.php product lalu ID 100. URL itu
yang dikembalikan adalah admin index PHP produk ID 100 jadi URL tanpa mengalihkan host info part dari host info yaitu https://xml.com. Lalu absolute URL yaitu mengembalikan yaitu semua ini yaitu https://example.com admin index.php produk ID 100 dengan mengincludekan host info part jadi lengkap. Lalu host info yaitu adalah example.com ini yang namanya yaitu host info. Lalu path info adalah letak dari path tersebut yaitu adalah di produk. Jadi setelah entry script dan sebelum query string atau question mark. Lalu yang namanya query string ini yaitu adalah setelah tanda tanya yaitu ID 100 yaitu setelah path info atau question mark atau tanda tanya. Lalu base URL adalah admin tersebut di sini adalah base URL yaitu setelah host info dan sebelum entry script name. Lalu script URL adalah admin index php yaitu tanpa path info dan query string. Setelah itu server name yaitu adalah example.com. Lalu server port akan menggunakan port 80 jika menggunakan web server yaitu HTTP. Sedangkan untuk HTTPS yaitu mengembalikan 443 untuk port dari web servernya. Lalu respon. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek di web respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header, dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti web respon header. Contoh, di sini membuat variabel yaitu header, lalu memanggil kelas i, lalu app, respon, dan header. Di sini jika kita menambahkan pragma header dengan existing primary header will not be overwritten, yaitu akan sebelumnya jika pragma header sudah ada, maka kita tidak akan menghapus pragma yang sudah ada, maka kita akan menambahkan baru lagi. Jadi yang lama tetap ada, yaitu dengan headers add pragma no catch. Di sini pragma adalah value, lalu di no catch di sini key-nya. Lalu yang kedua adalah dapat menggunakan set, yaitu ketika pragma header sudah ada, maka akan dihapus dan diganti dengan set yang baru ini. Pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan penambahan pada objek respon ini. Aplikasi I sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Setelah itu, session cookie, yaitu pada PHP murni, session akan dan cookie dapat diakses melalui variabel global, yaitu $_session dan $_cookie. Pada Y, session dan cookie dikelola dalam sebuah objek atau kelas yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui Y tanda gelar app lalu session. Untuk cookie dapat diakses melalui Y app request cookie dan Y app respond cookie. Di sini biasanya session dan cookie berjalan untuk pada marketplace atau e-commerce, yaitu tentang kalau semua kita belum login dan kita menambahkan barang belanjaan di keranjang, maka biasanya akan disimpan di cookie, sedangkan jika kita sudah login, maka barang tersebut akan disimpan di session. Di sini cookie biasanya terdapat di client side atau disimpan oleh user, sedangkan session biasanya disimpan oleh server. Seperti ini untuk mengakses session, yaitu dengan kita membuat variabel terlebih dahulu, lalu memanggil kelas yaitu app lalu session. Di sini yaitu session, contohnya di sini adalah mengambil sebuah language, lalu dengan mengetikkan language,
atau bisa menggunakan session index dengan name language. Untuk set session yaitu dengan menggunakan session set language NUS yaitu bahasa Inggris dapat menggunakan seperti ini dengan session langsung nama index lalu nama bahasanya dapat seperti ini juga nama language dan bahasanya. Lalu untuk cookie yaitu dari terdapat cookie dari request atau respon. Biasanya request itu disimpan di komputer kita yaitu dengan cookie YPP request cookie, yaitu setelah itu untuk mendapatkan value long language, jika di sini kan terdapat dua parameter yaitu language dan n. Di sini adalah jika kita sudah menetapkan language di request maka akan itu yang diambil. Jika tidak ada atau default value-nya adalah EN yaitu English. Jadi ketika di komputer kita tidak ada bahasa yang utama maka akan default kembali ke default value-nya yaitu EN. Setelah itu cookie bisa terdapat dari respon yaitu dengan kita menambahkan yaitu name language value ZCN. Berarti default dari cookie tersebut adalah disetting menjadi language ZCN. Untuk latihan ini nanti untuk video selanjutnya. Lalu terima kasih. Materi untuk handling request sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.